Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan apa dan bagaimana impian honorer untuk diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu sebelumnya, perlu saya jelaskan juga bahwa informasi terkait dengan dunia pendidikan dan guru, termasuk pembahasan tentang honorer, perekrutan honorer menjadi ASN, kemudian seleksi CPNS, seleksi P3K, pendidikan profesi guru, tunjangan profesi guru, dan semua hal yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Namun pada pertemuan ini Bapak Ibu, ada satu hal penting yang perlu saya bagikan kepada kita semuanya, yaitu tentang informasi honorer yang sampai saat ini masih ditunggu apa kira-kira kepastiannya. Nah, di sini disampaikan bahwa pentolan honorer sampai terkejut. DPR menyampaikan tak hanya P3K paruh waktu. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Simak terus informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta mencatat satu informasi yang penting diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer, yang mana informasi ini adalah merupakan satu informasi penting yang sifatnya beruntung atau menguntungkan para honorer. Nah, salah satu klaster revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau tentang RUASN ini ialah tentang penyelesaian honorer lewat seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu atau P3K per time. Nah, tentu ini Bapak Ibu, ini adalah satu mekanisme yang ditempuh oleh pemerintah terkait dengan penuntasan honorer di tahun 2023 tahun ini. Pengangkatan 2,3 juta honorer menjadi P3K paruh waktu atau P3K per time dianggap sebagai solusi jalan tengah agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap non-ASN per 28 November 2023. Maka untuk mengantisipasi PHK massal tersebut, pemerintah menyediakan satu mekanisme yang merupakan solusi penyelesaian honorer, yaitu P3K paruh waktu atau P3K per time. Namun hingga saat ini belum ada penjelasan yang gamblang mengenai mekanisme pengangkatan honorer menjadi ASN P3K per time. Ketua Umum DPP Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi Kategori 2 FHTTA K2 Indonesia, Rianto Agung Subekti, bereaksi keras menolak wacana P3K paruh waktu. Nah, ada apa ini Bapak Ibu? Tentunya ini ditolak karena mungkin menurut para honorer tenaga teknis administrasi khusus untuk kategori 2 ini, P3K paruh waktu ini tidak berterima dengan kondisi yang diharapkan. Namun sebenarnya P3K paruh waktu ini juga sangat beruntung ketika para honorer ini diangkat menjadi ASN. Nah, ada apa ditolak Bapak Ibu? Tentunya tujuannya supaya para honorer administrasi ini diangkat menjadi P3K penuh waktu atau setidaknya diangkat menjadi PNS. Dia mengaku sudah mendapatkan penjelasan dari pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB terkait dengan P3K paruh waktu. Hasilnya sangat mengejutkan. Ini kata Kang Itong kepada jpnn.com seusai melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada hari Rabu 26 Juli 2023 tahun ini. Beberapa hari, baru 2 hari yang lalu Bapak Ibu ya. Kang Itong menjelaskan pemerintah memang akan memberikan kesempatan kepada 2,3 juta tenaga honorer untuk mengikuti seleksi P3K. Tetapi P3K paruh waktu bukan P3K penuh waktu. Nah, inilah yang sedikit bertentangan dengan forum honor kategori 2 khususnya tenaga teknis administrasi.
Bahkan kata Itong berdasar penjelasan yang didapat dari pejabat Kemenpan RB, honorer yang digiring menjadi P3K paruh waktu bukan hanya tenaga kebersihan, petugas keamanan, sopir, diungkapkan guru honorer dan tenaga teknis administrasi pun masuk dalam daftar calon P3K paruh waktu. Selebihnya bisa diisi dengan memberikan les privat atau menjalankan bisnis lainnya. Jadi ini sangat tidak manusiawi kalau guru saja diperlakukan kayak itu. Guru itu tugasnya mencetak generasi bangsa berkarakter Pancasila, tegas Kang Itong. Honorer kedua tenaga teknis administrasi, lanjutnya, sudah cukup bersabar menunggu solusi pemerintah. Semula honorer kategori 2 dijanjikan menjadi pegawai negeri sipil, tetapi perkembangannya malah dijadikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Di saat honorer K2 mulai menerima pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, kini muncul rencana dijadikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu atau P3K paruh waktu yang regulasinya akan dituangkan dalam Undang-Undang ASN hasil revisi. Masih kata Itong, alasannya agar guru dan tenaga teknis administrasi bisa menyambi pekerjaan lain. Contohnya, guru P3K paruh waktu hanya mengajar mata pelajarannya 2 jam. Selebihnya bisa diisi dengan memberikan les privat atau menjalankan bisnis lainnya. Ini sangat tidak manusiawi kalau guru saja diperlakukan kayak itu. Guru itu tugasnya mencetak generasi bangsa berkarakter Pancasila, tegas Kang Itong. Jadi honorer kategori 2 tenaga teknis administrasi lanjutnya sudah cukup bersabar menunggu solusi dari pemerintah. Semula honorer K2 dijanjikan menjadi PNS, tetapi perkembangannya malah dijadikan P3K. Di saat honorer K2 mulai menerima P3K, muncul rencana dijadikan P3K paruh waktu yang regulasinya akan dituangkan dalam Undang-Undang ASN hasil revisi. Dikatakan saat ini seluruh honorer kategori 2 khususnya tenaga teknis administrasi yang tersisa menunggu kebijakan dari pemerintah. Dia menyerukan seluruh tenaga honorer TTA K2 untuk bangkit dan bergerak, berjuang bersama-sama mendapatkan status pegawai negeri sipil maupun P3K penuh waktu. Ada juga P3K penuh waktu. Jadi mari kita bandingkan pernyataan Itong dengan kalimat yang disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Saat pemimpin kunjungan kerja DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan pada hari Senin 24 Juli 2023 kepada parlementaria, Doli menjelaskan bahwa pembahasan RUU ASN akan segera rampung dan ditargetkan disahkan menjadi undang-undang pada masa sidang yang akan datang ini. Ingat Bapak Ibu ya, ini dengan tegas disampaikan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang memberi penjelasan bahwasanya pembahasan RUU ASN akan segera rampung dan ditargetkan disahkan menjadi undang-undang pada masa sidang yang akan datang. Dia juga mengakui memang RUU ASN juga mengatur mengenai P3K per time. Namun ada juga pengaturan mengenai pengangkatan honorer menjadi P3K penuh waktu. Nantinya honorer terbagi pada kategori siapa yang akan menjadi P3K penuh waktu dan siapa yang masuk daftar calon P3K per time. Jadi soal statusnya dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nanti akan ada kategori P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu dalam rangka mengakomodir statusnya. Ini ujar Doli dikutip dari situs resmi DPR RI. Intinya adalah pertama, tidak akan ada pemberhentian tenaga honorer. Yang kedua adalah tidak akan ada penurunan tingkat kesejahteraan atau salary dari tenaga honorer yang selama ini mereka terima. Yang ketiga adalah penyelesaiannya kita cari sedemikian mungkin tidak akan menambah beban anggaran baru, terang Doli. Kemudian progres pembahasan RUU ASN dari sisi pemerintah
tampaknya juga berupaya mengejar agar RUU ASN segera disahkan. Jadi dalam rangka membahas pokok-pokok RUU ASN, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas menggelar diskusi bersama Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Alex Denny dan Key Opinion Leader di Jakarta pada Selasa 25 Juli. Dikutip dari situs resmi Kemenpan RB, diskusi juga dihadiri oleh Rektor Institut Pertanian Bogor IPB, Arif Satria, Guru Besar Universitas Indonesia, Eko Prasojo, dosen Universitas Brawijaya Andi Fefta Wijaya, dosen Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama Effendi Ghazali, dosen Universitas Jenderal Ahmad Yani Rian Nugroho, dan dosen Universitas Islam Negeri Syariah Hidayatullah Bahrul Hayat. Terbaru, ini adalah pada hari Rabu 26 Juli 2023, 2 hari yang lalu, Kementerian PAN-RB menggelar uji publik RUU ASN di Universitas Negeri Semarang atau di UNES. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Alex Denny menyebutkan ada 7 klaster yang menjadi pembahasan dalam RUU ini. Salah satu klaster di RUU ini adalah penyelesaian masalah honorer atau non-ASN. Nah, demikian informasi terkait dengan hal ini Bapak Ibu. Semoga pengangkatan menjadi ASN menjadi bagian Bapak Ibu honorer yang sudah berjerih lelah berkontribusi mengabdi di instansi pemerintah pusat maupun daerah selama ini. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.